Dan beliau pernah menempuh pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, menempuh pendidikan S2 di Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI tahun 2018 sampai 2022 dengan IPK 3,8 dengan predikat cum laude auto pujian. Lanjut untuk gelar S1-nya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, menempuh pada program studi ilmu komunikasi jurnalistik di tahun 2008 sampai 2013 dengan IPK 3,62 atau cum laude. Dan beliau pernah menempuh di SMK ICB Cinta Teknika Bandung, jurusan Teknik Otomotif dari tahun 2004 sampai 2007. Kalau 2004 berarti saya baru lahir, Bapak. Oke, dengan nilai ujian nasionalnya rata-rata di 7,6. Dan pengalaman kerja beliau merupakan koperasi di Desa Merah Putih Jatimukti, merupakan dosen juga program studi komunikasi dan penyiaran Islam di Universitas Muhammadiyah Bandung, dan beliau merupakan seorang program director di Suaramu atau Radio Kampus UM Bandung dari November tahun kemarin sampai sekarang. Dan beliau juga merupakan seorang marketing di Madu Arwa Bandung, dan beliau merupakan marketing juga di Batagor Haji Ihsan Ahmad Yani Bandung. Dan ini yang paling luar biasa, Bapak Ibu ya, beliau merupakan seorang reporter, production asisten, produser lapangan, dan juga news anchor di Transmedia, CNN Indonesia, Trans TV, dan juga Trans 7. Dan juga banyak sekali pengalaman kerja beliau, mulai dari di radio, mengisi Radio El Sinta, Auto Radio di Bandung TV, Radio Sonata, Radio PRFM Bandung, Radio Mandala. Dan juga beliau memiliki pengalaman organisasi di Ikatan Keluarga Alumni Jurnalistik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dari bulan September sampai sekarang beliau di bidang pengembangan karir dan ekonomi anggota. Dan juga beliau memiliki pengalaman organisasi di Pusat Studi Media Digital Kebijakan Publik LPPM UM Bandung sebagai pengurus dan pembina radio Kampus Suaramu. Dan juga beliau menjadi sekretaris di Paguyuban Warga Perumahan Ratu Bilqis, dan juga anggota di Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia Jawa Barat, dan juga merupakan anggota dari Forum Jurnalis Nusantara, dan juga banyak lagi pengalaman organisasi lainnya. Dan juga beliau ini, Bapak Ibu, memiliki pengalaman sebagai pemateri seminar. Boleh diperlihatkan Akang operator? Ini luar biasa, banyak sekali Ibu ya. Kalau disebutkan satu persatu nanti pemateriannya malah habis dengan menyebutkan CV dari narasumber kita. Dan juga beliau pernah mengikuti diklat ini, yang diikuti juga ini lumayan banyak, luar biasa. Pengalaman jurinya luar biasa juga. Ada raih penghargaan. Ini ada 6 besar presenter televisi terfavorit anugerah penyiaran KPID Jawa Barat ke-15. Wah, luar biasa sekali. Ini keahliannya, kompetisinya ada public speaking, moderator acara, MC, menulis naskah, press release atau live report, fotografi, videografi, Microsoft Office, dan juga banyak lainnya. Untuk itu langsung saja ya Bu ya, karena kayaknya udah pada nggak sabar, kita panggil saja kepada narasumber kita, Bapak Ziaul Haq, disilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fi sakinah fi qulubihil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du.
Selamat siang, selamat pagi menjelang siang, ibu-ibu. Saya panggilnya apa nih, ibunda? Kayak ngajarin ibu saya gitu. Saya kira tuh seumuran gitu ya, kayak seumuran Bu Femi atau apa teteh yang di belakang. Taunya seumuran ibu saya ya. Jadi izin apa tuh gitu mah ada saya yang harus apa menimba ilmu atau kalau kayak gitu ya. Oke, baik, alhamdulillah hari ini hari Sabtu ya, 1 November 2025. Ini kesempatan yang luar biasa untuk saya bisa ada di depan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, kita sharing saja ya ibu-ibu ya tentang public speaking gitu. Mungkin saya ingin tahu dulu nih, ibu-ibu ini tinggal di daerah mana? Angkat tangannya boleh. Ya, ibu yang pakai baju kerudung apa? Sari Jadi dekat lah ya bu ya. Berarti tadi kesini jam berapa? Jam 7 setengah 8. Oke, baik. Terus di mana lagi? Ibu dari mana bu? Dari Garut. Pagi-pagi langsung ke sini. Oke, Garutnya di mana bu? Tarogong. Macam-macam lah ya, pokoknya dari Garut ya. Saya sering ke Garut juga kalau liputan kayak gitu. Jadi Garut udah hampir semua kaubek lah gitu ya. Gitu. Terus dari mana lagi? Teteh dari mana? Ciamis, lebih jauh lagi ya dari Ciamis ya. Ya, ibu dari mana ibu? Rancakek. Paling mana ibu Rancakek nak? Abi di Rancakek oge di Cipasir. Oh, Grand Riskon. Di dalam perumahannya situ ya. Dulu kalau saya ngambil rumah di sana bisa tetanggaan ya bu ya. Tapi saya ngambilnya yang di Jatinangor, belakang Jatos di situ. Jadi curhat sedikit nggak apa ya. Oke. Jadi seminggu yang lalu ibu-ibu saya diminta oleh panitia untuk sharing tentang public speaking begitu ya, untuk di depan mubalighot seperti itu. Jadi pentingnya public speaking ya untuk di zaman sekarang itu sangat luar biasa. Kalau saya boleh cerita sedikit ibu ya, tadi dalam CV ya, CV yang sudah disampaikan oleh moderator, saya SMK-nya itu teknik mekanik otomotif alias montir gitu, ngebengkel gitu ya. Tapi sekarang jadi ngacoblak ya kumaha atunya. Tapi saya ingin gitu ya, ngacoblakna tuh yang memang ada isinya gitu ya, nggak mau yang ngalor ngidul, nggak jelas kayak gitu. Nah, jadi singkat cerita ya, 2004 saya masuk SMK gitu ya, teknik mekanik otomotif, kelas 1, 2, 3 jadi ketua OSIS gitu kan. Nah, pas jadi ketua OSIS itu dituntut untuk kayak diminta untuk maju ke depan setiap upacara kayak gitu ya, jadi pemimpin upacara dan sebagainya. Terus masuk lagi Paskibra Kota Bandung 2025 tuh. Jadi di situ tuh kumpulan Kota Bandung ya, anak-anak SMA kayak gitu. Jadi di situ kan nggak bisa malu-malu ya, apalagi saya dari Banyumas ya, ada yang udah pernah ke Banyumas, Jawa Tengah, Purwokerto. Ya, saya ke Bandung tuh 2004 ya. Jadi pas jadi ketua OSIS disuruh ngisi sambutan, terus ikut Paskibra kayak gitu, suka harus tegas gitu ya, ngomong yang jelas, artikulasinya, kamu laki-laki atau perempuan? Siap laki-laki. Nah, dari situ berpikir bahwa untuk berbicara tuh ternyata bukan hanya oleh diri kita saja yang mengertinya, tapi audiens mad'u ya atau halayak itu juga perlu paham tentang apa yang kita bicarakan gitu, sampaikan. Nah, tentu itu mulai dari artikulasi, kemudian juga intonasi dan sebagainya, itu bagian dari public speaking gitu ya. Saya tadinya udah pakai gambar yang berjilbab, ternyata pas di render tuh harus berlangganan Canva Pro. Jadi mohon maaf ya ibu ya, saya ganti yang tapi jangan dilihat ininya. Pas saya render lah harus berlangganan dulu gitu, pilih icon-icon yang mewakili mubalighot gitu kan, pakai jilbab gitu. Tapi ya sudahlah, daripada polos saya kasih inilah ibu-ibu gitu, mungkin ciputnya lupa lagi dijemur gitu. Oke, jadi tadi sudah diperkenalkan ya, selain saya
Saya baru selesai sebenarnya di CNN-nya. Di CNN Indonesia itu saya dari 2014, kemudian selesai kemarin Agustus 2025. Jadi 10 tahun, hampir 11 tahun saya bekerja di CNN gitu ya. Jadi produser lapangan, penyiar televisi gitu ya, marketing dan sebagainya lah selama 11 tahun itu. Terus sekarang aktif juga bareng Pak Kelik, Pak Rahmat, ngajar di prodi KPI ya, UM Bandung gitu. Nah, ini saya diminta nih public speaking untuk Mubalighot gitu ya. Sebelumnya saya ingin nanya dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan public speaking? Boleh angkat tangannya? Boleh Ibu? Sebentar, kabelnya ini ya. Berbicara di depan publik. Boleh diulangi? Berbicara di depan publik. Contohnya kayak gini ya? Iya. Ibu sering berbicara di depan publik gitu ya, pengajian di komplek kayak gitu kan setiap Reboan ya, Rabu sore atau Kamis sore? Saya di pengajian Aisyah aja. Oh, pengajian Aisyah aja ya. Oh iya, tapi kan itu udah bagian dari berbicara di depan umum ya. Oke, terus ada lagi yang terbiasa berbicara di depan umum? Ada mana? Boleh Ibu maju ke depan Bu, biar gak ngantuk. Maaf Bu, dengan Ibu siapa tadi Bu? Ibu Tuti Hendarti. Ibu Tuti tadi sudah biasa ngisi pengajian Aisyah ya Bu ya. Setiap hari apa Bu biasanya? Hari Kamis ya, bada asar ya? Bada duhur, oke. Oke, ya boleh Bu, baju ke tempat Bu. Kade lesot eta kursi nangke. Mangga Bu, perkenalkan diri dulu, terus terbiasa berbicara di depan umum di mana kayak pengalamannya deg-degan, nervous kah? Gitu. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, halo semua. Apa kabar? Ibu-ibu semua bahagia hari ini? Bahagia. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Isma Rosa Putri. Panggil saja Isma ya. Saya seorang guru bahasa Inggris di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Mengajar juga di TK, program Eskul Bahasa Inggris ya. Oke. Sudah perkenalkan dirinya. Please introduce. Oh, okay, in English. Okay. Ngerti nggak ibu-ibu? Alright, I would like to introduce myself. My name is Isma Rosa Putri. You can call me Isma. I'm an English teacher at Madrasah Sanawiyah and Madrasah Aliyah Al Istiqomah. I'm married. I have 2 daughters. The first is 20 years old. She is in college right now, the 5th semester, and the youngest one is still in senior high school, 12th grade. Yeah. Okay. Luar biasa sekali ya, sudah sikap berdirinya, intonasinya, percaya dirinya. Jadi yang tadi Ibu sampaikan adalah kamari teh abi ngadamel ranginang tapi hujan halo doang. Oke, next mana ininya? Boleh ke materi slide selanjutnya. Dan berbicara yang seperti apa yang kemudian didengar oleh audiens gitu ya, atau halayak kayak gitu. Nah itu yang ada seninya gitu. Bicara itu ada seninya. Hampir setiap hari kita kan berbicara ya ke suami kita gitu ya, ke putra putri kita gitu ya, atau ke tetangga gitu kan. Atau dalam tadi ya ruang lingkup yang lebih luas itu tadi misalnya di depan para mad'u gitu ya, atau audiens gitu, atau jamaah. Nah itu juga penting untuk kita menyampaikan apa sih yang kita sampaikan ke mereka begitu ya. Nah ini yang biasanya sudah ibu-ibu lakukan, tapi mungkin kita di sini sharing lah ya gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin kita ibaratnya ya sama-sama belajar lah gitu ya. Jadi ini kan biasanya selebriti gitu ya, artis-artis ketika diwawancarai oleh wartawan atau media gitu kan, atau lagi di mana. Nah ternyata public speaking, berbicara di depan umum itu milik kita semua gitu ya. Sebagai manusia, setiap hari itu tidak lepas dari yang namanya kita berbicara gitu ya. Ada banyak sekali sebenarnya kemampuan kita untuk meningkatkan
berbicara di depan umum gitu ya, mulai dari artikulasinya, intonasinya, kemudian juga sikap berdirinya, dengan sebenarnya baca buku, kemudian baca-baca website atau literatur aja itu belum cukup gitu ya. Walaupun dengan kita baca buku tentang public speaking itu ada banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan hasanah keilmuan kita gitu ya. Tapi yang paling penting ibu-ibu dengan terjun langsung ke lapangan itu yang menjadi pengalaman kita terasah gitu ya. Jadi percuma kalau misalnya kita punya banyak ilmu tentang public speaking tapi kemudian tidak diaplikasikan ke masyarakat luas begitu ya, disampaikan, maka ya itu akan memudar, hilang seperti itu ya. Oke, jadi ini sebagai pengingat aja lah bahwa bukan hanya naon atau saya mah cuma ustadzah di komplek izin gitu, enggak juga gitu ya. Justru dengan dari hal-hal kecil itulah yang kemudian tetangga kita ya, organisasi kita, masyarakat kita jadi ke Bu Tuti itu kayak Bu Hajah hatur nuhun pisan waktosna gitu kan, ilmuna bermanfaat gitu kan. Jadi kan ada doa di situ ya, mengalir terus gitu hal-hal kebaikan gitu. Oke, next. Nah, kita ini lagi-lagi tadinya mau pakai yang panjang ya. Ini kalau mau dibuang polos banget gitu kan. Terus tadi tuh udah pokoknya yang gambar-gambar kayak gini tuh yang penting ada gambarnya lah kayak gitu ya. Udah pakai kulot sih sebenarnya panjang gitu. Cuman ya itu harus berlangganan. Saya pakai Canva yang gratisan. Oke, jadi tadi ya betul ya yang tadi Ibu Tuti sampaikan, jangan lihat ininya ya Bu ya. Ini mah hanya pemanis gitu. Public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan ada pesan di situ ya. Jadi nggak cuma gibah gitu atau ngegosip gitu ya, tapi ada makna, ada pesan yang disampaikan. Kemudian biasanya dengan kita menyampaikan kepada audiens gitu ya, audiens itu jadi terbuka wawasannya atau mendapatkan wawasan, mendapatkan ilmu kayak gitu ya, mengerti tentang apa yang kita sampaikan, tentang hal-hal yang positif atau bermanfaat seperti itu ya. Jadi kata kuncinya adalah ada pesan gitu. Pesan teh naon Bu? Makna gitu ya, gitu. Ada intinya lah gitu, ada pesan gitu. Terus memengaruhi audiens gitu ya, memengaruhi audiens itu jadi kayak oh bener juga ya Bu Tuti paingan kamerita dan murang kali pas. Nah kayak gitu, jadi tercerahkan gitu, memberikan informasi gitu. Ya, jadi memberikan informasi gitu. Nah ini yang secara mudahnya lah kita mempelajari tentang public speaking gitu ya. Oke. Nah biasanya ibu-ibu kalau di rumah gitu ya atau di komplek kayak gitu, selain tadi ya Bu Tuti ngisi pengajian, ibu-ibu yang lain apa selain tadi ngajar di depan anak-anak PAUD atau TK ya Bu ya? Dia di TK, di SMP. Berarti itu harus sabar gitu ya, anak-anak gitu ya. Ya, oke. Terus di mana lagi Bu selain di PAUD, kemudian di pengajian? Kalau sebelah sini biasa di mana? Ngisi pengajian juga kah? Di Majelis Taklim ya? Oke. Cabang-cabang di Garut ya Bu ya? Oke. Ya itu biasanya pengalaman Ibu waktu ngisi pengajian di cabang-cabang kumaha? Boleh ada yang angkat tangannya? Satu. Ibu yang pakai kerudung biru Bu ya, Ibu. Audiens kurang memperhatikan sambil ngobrol atau informasi yang kita sampaikan ternyata salah paham atau kurang memahami pesan yang disampaikan. Jadi ketika kita menyampaikan informasi atau topik gitu ya, audiens teh pada ngarobrol gitu atau pada nunutan gitu, atau misalnya entemudeng lah gitu ya, kurang paham gitu ya. Nah sebenarnya tidak serta-merta kita menyalahkan audiens juga ya, kita perlu kayak go for it gitu. Jadi kayak mulai aja dulu lah gitu ya, jalan dulu gitu. Tapi di rumah kita introspeksi gitu, kira-kira tadi materinya
kurang tepat sasaran gitu ya, atau misalnya saya terlalu monoton gitu, jenuh. Nah itu juga kita harus tahu nih sebagai pembicara publik gitu ya, public speaker gitu. Ini yang kemudian penting juga untuk melakukan riset terlebih dahulu gitu. Oke, next. Nah, jadi ada banyak hal ya sebenarnya kalau kita mempelajari public speaking ya, atau berbicara di depan umum ibu-ibu gitu, ada manfaatnya gitu. Kalau kita lihat pertama misalnya ada meningkatkan rasa percaya diri saat berbicara di depan orang banyak. Kalau saya nih pede banget gitu, kayak gini tuh pede gitu. Kenapa bisa percaya diri gitu? Ada yang tahu nggak ibu-ibu? Kenapa? Menguasai apa? Materi ya, oke. Menguasai materi, udah tahu ya materi yang disampaikan. Terus yang kedua apa lagi? Audiensnya gitu, siapa gitu ya. Udah dikasih tahu sebelumnya sama Pak Kelik gitu ya. Pak Zain nanti ngisi buat Mubalighot gitu ya. Ya, jadi yang jadi jamaah itu kita sudah memahami bahwa kebiasaan dan istilahnya kebanyakan dari yang hadir itu seperti apa. Oke, terus sering tampil gitu ya. Iya. Terus tadi mentalnya udah kuat gitu ya. Tapi bukan gara-gara dulu ikutan paskibra loh ya gitu. Pas kuliahnya ikutan ini resimen mahasiswa siap gerak, bukan gitu juga gitu. Ya paling betul tadi ya, menguasai materi gitu ya. Kita persiapan gitu ya, mempersiapkan diri gitu ya. Karena kita akan merasa kayak kurang pede, kurang menguasai kalau kita gerasa gerusu gitu ya, kurang persiapan gitu ya. Misalnya kayak datang ke majelis taklim hanya sekedar menyimak kayak gitu ya, tiba-tiba Bu Tuti mangga kapayun gitu ya, untuk menyampaikan apa. Kalau nggak biasa, nggak siapan, jadi kayak isin mangga menyanggakan gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak udah biasa, itu pasti pede aja gitu ya. Jadi secara singkatnya percaya diri gitu ya. Percaya diri ini ditunjang karena tadi sudah melakukan persiapan, kemudian jam terbang gitu ya, kemudian memahami audiensnya gitu, siapa sih yang ada di depan kita. Nah dulu ya, waktu SD, SMP, SMA gitu ya, itu kayak disuruh maju ke depan kelas aja sama bu guru tuh kayak malu gitu, karena nggak biasa ini gitu, ngelihat yang biasanya ngelihat ke sana, ini dibalik gitu kan, agak hal yang beda ya Bu ya gitu ya, pemandangan yang beda gitu, pasti kan nervous gitu, deg-degan gitu. Tapi dengan kita terbiasa gitu ya, misalnya ngomong semenit, 2 menit dan seterusnya gitu ya, itu menjadikan kita terbiasa nantinya gitu ya. Selain tadi mental juga ya gitu. Nah yang kedua adalah membuat dakwahnya gitu ya, atau presentasinya gitu, atau penyampaiannya ini lebih menarik gitu, sehingga tadi ya mudah dipahami. Misalnya kayak di depan kita ada dosen-dosen atau teman-teman kita, atau misalnya jamaah di komplek gitu ya. Nah ini yang kemudian harus ditingkatkan gitu ya dengan adanya public speaking ini gitu. Nah kalau misalnya kayak Agung, Salma dan yang lainnya, satu lagi siapa? Nisa, nanti cemburu lagi nggak disebutkan. Ini mahasiswa saya Bu. Oke. Misalnya kayak ini penting banget nih mendukung sebagai peluang karir gitu ya, dan banyak pekerjaan di era sekarang itu menuntut public speaking gitu ya. Sekarang kan zamannya medsos ya Bu ya, digital gitu ya. Jadi ada divisi khusus gitu, divisi digital marketing gitu ya, pemasaran digital gitu. Nah itu biasanya siapapun dari lulusan manapun dituntut untuk cakap berkomunikasi gitu ya. Bukan berarti ibu-ibu yang sekarang usianya kalau saya boleh tebak ini antara 23 sampai 32 ya Bu ya. Lansia teh kata yang lihat Bu, kalau lansia teh kata ibu, tapi kalau saya yang lihat mah ada 37. Ibu 39. Kalau saya berapa Bu usianya? Tebak. Serius Bu? Itu mah anak saya. Serius Bu? Berapa? 30. Terus Bu? 37. Terus?
40. Oh ya. Yang betul adalah ibu ya. 37. Ada yang seumuran. Tapi di satu sisi saya dilihat tadi ya 30 ya Bu ya. Artinya apa? 35 gitu ya atau 25. Artinya apa? Dalam memahami suatu topik itu juga kita membedahnya dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang menganggap saya 25, 37, ada yang 35 dan sebagainya. Begitupun kalau kita misalnya kita menyampaikan ceramah kita nih di depan mad'u gitu ya. Terus di depan mad'u teh umurnya beda-beda gitu. Maka tadi ada yang memahami, ada yang cepat nangkepnya, ada yang hanya sekadar datang lah daripada Ibu Siti mah tarangaosnya di bumi wae gitu. Ya udah akhirnya datang gitu ya. Ketika tanya sama anaknya, "Mama, hai mama tadi ngaji naon di rumah?" Duka dah, gitu kan, gitu. Nah artinya apa? Dalam memandang sesuatu topik itu artinya kita punya sudut pandang tersendiri gitu ya, melihatnya gitu ya. Nah kemudian kalau kita bicara soal public speaking, ibu-ibu, ini bisa membangun jaringan lebih luas dengan cara berinteraksi lebih baik dengan orang lain gitu. Public speaking itu bukan hanya milik ekstrovert. Ekstrovertnya naon Bu? Apa ya, suka ngomong kayak gitu, terbuka gitu ya. Lawan katanya adalah introvert. Introvert itu kayak gimana? Tertutup, pendiam gitu ya. Sekali ngomong tapi nyelkit gitu ya. Gitu. Misalnya ketika kita datang nih ke calon mertua kita gitu lagi ngapel misalnya. Ibunya mah ngacoblak gitu ya, ekstrovert gitu kan, kerja di mana, udah makan belum, dan lain-lain. Ay bapaknya mah diem gitu kan, tapi ayah ngariung gitu kan. Nah diem wanya juga nama tadi restui ya teh gitu. Begitu ngomong targetnya iraha tuh pendiam tapi sekali nanya targetnya kapan kan sowaknya gitunya gitu ya, perlu persiapan gitu ya. Dalam hal ini juga public speaking juga perlu persiapan juga tadi misalnya ya, bikin materi, siapa mubaligotnya, artinya di situ ada riset gitu ya, persiapan terlebih dahulu gitu. Nah yang berikutnya adalah mengasah kepemimpinan, karena pemimpin yang baik itu harus bisa menyampaikan ide secara jelas. Dalam hal ini kalau kita misalnya biasa ngisi pengajian di komplek ya, atau di rumah atau di cabang-cabang gitu ya, itu di situ kita sebagai pemimpinnya gitu ya, memimpin organisasi kecil gitu ya, atau memimpin forum gitu ya, artinya kita sebagai pemimpin. Sehingga kalau kita membekali diri kita dengan tadi percaya diri, menyiapkan materinya gitu ya, tiap hari Kamis di Grand Rizkon ada pengajian Aisyah misalnya. Kamis kemarin bahas tentang harmonisme rumah tangga gitu ya. Kamis depan kan harus nyari lagi ya Bu ya. Nah artinya apa? Riset di situ ya. Kira-kira yang dibutuhkan oleh audiens di Grand Rizkon teh apa ya kayak gitu, yang tepat sasaran gitu. Jadi di situ ada kemampuan gitu untuk melakukan riset gitu. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ibu-ibu gitu ya. Nah ini penting juga nih, public speaking bagi mubalighot ya. Jadi kalau tadi ya, public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan umum ya, dengan menyampaikan pesan, kemudian mempengaruhi audiens gitu, dan ada manfaat di dalamnya. Tapi kalau kita bahas lebih spesifik lagi soal bagi mubalighot itu sendiri, jadi ini keterampilan menyampaikan pesan dakwah ya. Kalau tadi kan secara umum ya pesannya gitu, karena kita dalam konteks umum. Nah kalau sekarang pesannya berarti pesan apa? Pesan dakwah yang kita sampaikan gitu kan, secara efektif gitu. Kadang kan kalau kita Jumatan gitu ya, jamaah itu menyimak gitu ya, karena nggak boleh ngobrol atau bercanda gitu, dan tidak ada interaksi gitu kalau khutbah Jumat mah. Nah itu kan artinya kita mendengarkan gitu ya, ngedengerin gitu. Oh seperti itu. Nah dalam ketika kita menyampaikan pesan ceramah juga harus yang
tadi tepat sasaran gitu ya, sehingga kalau memang betul-betul dibutuhkan, audiens tuh kayak wah iya betul juga ya, ini kayaknya penting nih buat saya nih, makanya menyimak kayak gitu kan. Nah ini yang kemudian disebutnya sebagai efektif kepada audiens gitu ya, dan apa, memperhatikan niat yang ikhlas gitu kan. Nah ini kita memang harus menyiapkan ya gitu kan, karena sekarang pada kayak gitu Bu gitu ya, apalagi kayak di kantor gitu, kalau misalnya interview gitu ya, interview gitu di depan user atau HRD kayak gitu, apa namanya, ditanya gitu kan, ekspektasi gaji Anda berapa? Bilang misalnya sesuai pengalamannya, jam terbang, relasinya, kemampuannya, bisa ini 10 sampai 15 gitu kan. Di asesnya 10, ya udah weh, saya mah ada kerjanya sesuai 10 juta weh gitu. Ada yang di kantor tuh kadang ada yang kayak gitu kan. Ada juga yang saya teh kayak gini teh harusnya bayarannya 8 juta gitu kan, tapi saya ngerjain yang 15 juta ini teh nih capek ayah nu gitu ya. Artinya apa, kurang bersyukur lah ya dalam konteks keikhlasan di sini gitu ya. Kemudian kita harus menguasai materinya, ibu-ibu ya, kita harus menguasai materinya. Kemudian tadi paham audiensnya, misalnya audiensnya teh orang mana aja gitu ya, umurnya berapa kayak gitu. Nah ini penting ya. Terus biasanya tadi jam terbang gitu ya, atau sebelum jam terbang kita bisa latihan secara konsisten. Dengan cara apa Bu latihannya? Biar ada yang masih nervous nggak kalau apa berbicara di depan umum? Ibu masih nervous? Boleh maju ke depan Bu, sini Bu. Nggak apa-apa tuh, udah pada saling kenal saudara gitu. Ibu mah dikasih yang lega sini, milih yang sini. Mangga Ibu Palidia. Boleh nama lengkapnya, kemudian biasa apa jadi pembicara di depan umum di mana, terus pengalamannya gimana? Tadi katanya masih deg-degan ya atau nervous. Nah, mungkin kita bantu doa Bu di sini ya. Oke. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumiati dari PCA Lengkong, Jalan Banteng Kecil. Terus apa lagi? Apalagi Bu? Apalagi? Mungkin gitu ya. Pengalaman di apa Lengkong? Oh, pengalaman saya pengalaman kalau di Lengkong itu saya wakil sekretarisnya, tapi alhamdulillah sekarang sudah, insya Allah sudah bisa belajar untuk menyampaikan tausiah sedikit-sedikit. Kemudian saya di luaran menjadi di Posyandu, di PKK juga. Disitulah paling bicara-bicara sedikit-sedikit jadi MC atau yang lainnya. Jadi MC Bu luar biasa. Ya MC juga cuman di ini pengajian. Nggak tahu. Biasanya suka ini. yang bikin nervousnya apa Bu? Ya suka deg-degan di demam panggung gitu. Oh, demam panggung. Terus biasanya kalau lagi demam panggung kayak gitu gimana? Langsung panik, langsung ngeblank atau gimana? Enggak, diam aja sebentar, saya enggak gini. Oh gitu. Cuman ya bicaranya enggak kayak guru-guru gitu, seperti menyampaikan gimana gitu. Jadi ya sekemampuan saya aja. Coba Bu, ketika apa membuka tausiah sedikit aja. Kita di pengajian Lengkong nih gitu kan. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, yang Allah muliakan, pada hari ini kita akan membahas tentang belajar sholat. Ibu-ibu, saya sudah tidak ini lagi ya, karena ibu-ibu itu adalah ahli ibadah. Oleh karena itu sudah tidak sudah tidak diragukan lagi. Maka setelah kita mendengarkan adzan, tentunya kita sudah terlebih dahulu mandi atau berwudu dulu. Makanya
kita sebagai orang muslim sudah senantiasa harus bersyukur, ingat kepada Allah dengan cara sholat yang khusyuk atau sholat yang istiqomah. Saya percaya ibu-ibu adalah pemimpin-pemimpin bagi dirinya, bagi keluarga atau masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan Ibu. Bu, Sakadap, itu tadi yang agak patah-patah karena menyusun ininya ya, kata-katanya ya. Ya wajar sih Bu, saya juga kadang patah-patah karena kan kita dadakan ya, gitu, menyusun kata, merangkai gitu kan. Tapi bagus loh Bu, percaya dirinya udah ada ya ibu-ibu ya, gitu. Kemudian tadi openingnya, membukanya gitu kan, udah terbiasa gitu. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini udah biasa gitu kan, gitu. Nah tadi ya Bu ya, biasanya kalau nervous itu diam dulu sejenak kayak gitu ya, sambil minum gitu atau kayak gitu. Berdoa aja dalam hati gitu. Sambil berdoa gitu ya Bu. Nah biasanya tadi paling ya ketika menyampaikan, jadi dalam public speaking itu ada naik turunnya gitu. Misalnya ketika kita melihat audiens kita atau matmu kita tuh kayak tundutan itu, ibu-ibu gitu kan, gitu. Jadi kaget gitu. Nah kayak gitu. Jadi harus memainkan ritme, tempo gitu, irama gitu, gitu. Atur nuhun Ibu. Silakan kembali ke tempat. Jadi ini ya penting gitu, harus ada latihan yang konsisten gitu. Nah dari latihan itu kemudian kita akan terbentuk gitu bagaimana membawa materi itu gitu ya. Kemudian tadi ya teknik komunikasi yang tepat gitu, seperti tadi intonasi gitu. Kemudian bahasa tubuh tuh kayak gimana sih gitu ya, halo semuanya gitu kan, atau assalamualaikum. Nah itu adalah bahasa tubuh, atau misalnya eye contact gitu, kontak mata ya enggak gitu. Dan gaya bercerita kayak gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Boleh Ibu, mau di depan atau di situ? Oh di sini aja. Oke. Boleh sebutkan namanya dulu dan dari mana? Saya Dewi dari PWA. Ya. Gimana caranya kalau kita sedang bicara di depan, mungkin usia juga ya, suka lupa gitu, lupa kata gitu. Terus apa poker tapi ya nama orang aja kadang-kadang kita suka lupa gitu. Apalagi kan kalau jadi gugup gitu kan. Jadi apa namanya ya, terima kasih Ibu ya atas pertanyaannya. Kita sudah mempersiapkan materi itu gitu ya, menghafal gitu ya, 2 hari 2 malam gitu kan, poin-poinnya ini gitu ya. Tapi pas begitu prakteknya kita lupa nih gitu ya, mau dari mana dulu yang mau disampaikan gitu ya. Nah Bu Ibu gitu ya, jadi kalau dalam belajar public speaking itu jangan apa namanya ya, menyampaikan banyak hal gitu ya, tapi kita ambil 2 atau 3 cerita yang atau topik yang menarik untuk disampaikan gitu ya, atau contoh apa namanya, contoh gitu. Biasanya kalau kita sudah mengumpulkan banyak banget ya, itu memang rata-rata suka lupa gitu ya, atau kalau nggak lupa kita akan bingung mau mulai dari mana dulu ya, karena banyak banget nih di otak nih gitu ya, sampai ngomongnya terburu-buru, tergesa-gesa karena berusaha untuk menyampaikan semuanya gitu ya. Tapi antisipasinya adalah tadi ya, kalaupun memang lupa itu wajar karena kita manusia gitu kan, gitu, tidak pernah nggak lupa gitu. Makanya kalau ingin nggak lupa itu kita harus nyiapin apa, catatan kecil gitu ya. Tapi catatan itu tidak terus-terusan kita apa namanya ya, lihat gitu ya. Itu hanya sebagai alat bantu kalau kita misalnya lupa pointersnya gitu ya, atau poin-poin yang akan disampaikan gitu ya. Ketika misalnya apa namanya, pengajian ataupun ceramah ya nggak apa-apa gitu ya. Kita apa, bawa buku ada catatan poin-poinnya gitu ya. Justru kalau kita sambil melihat buku poin-poinnya itu menandakan kalau kita benar-benar bertanggung jawab tentang apa yang kita sampaikan gitu ya. Kita ngambil dari mana sih sumbernya kayak gitu. Jadi lupa itu wajar Bu. Jadi kita harus apa namanya, menyiapkan catatan kecil gitu ya di balik mimbar lah gitu. Tapi kalau misalnya kita terus-terusan apa ya,
biar nggak lupa lah nyiapin catatan gitu ya sampai 4 lembar, dan pas di mimbar itu dibacain semua, ya itu akan boring juga gitu kan ya, kurang improvisasi di situ gitu ya Bu ya. Oke. Selanjutnya boleh slide selanjutnya. Nah ini ya, jadi tadi harus ada persiapan gitu ya, riset gitu, persiapan gitu ya. Selain persiapan mental, materi, waktu. Kadang kalau saya tuh dari pakaian atau gaya rambut mempengaruhi. Kalau rambut saya misalnya nggak klimis atau belum cukur kayak gitu, kadang suka nggak pede Bu gitu ya, kayak caludih gitu kayak gitu. Jadi ada banyak hal gitu ya. Nah ini niatkan dengan tulus gitu ya, ada niat gitu kan, segala sesuatu itu diawali dengan niat gitu. Nah tapi niatnya itu adalah kita berbuat kebaikan kepada orang gitu ya, bukan kepentingan golongan atau pribadi semata gitu, tapi ada niat kebaikan di situ, atau bukan nyari sensasi gitu kan. Nah ini niat yang tulus gitu ya. Kemudian betul tadi kita harus paham dulu materi yang akan disampaikan gitu ya, atau kuasai materi gitu. Kita harus pahami betul tentang apa sih yang akan disampaikan gitu ya, penjelasannya gitu ya, ke siapa audiens kita gitu kan gitu. Nah, kenali audiens ini juga akan menjadikan materi yang kita sampaikan tepat sasaran gitu ya, gitu. Nah ini tentang persiapan ya dan perencanaan. Nah ini biar nggak lupa gitu ya, kita bisa latihan dulu di depan di depan kaca atau di depan cermin gitu ya. Setelah kita melakukan riset kayak hari Kamis ini ya Bu Tuti gitu, topiknya ini, audiensnya ada sekitar 30 orang gitu ya. Kemudian usianya rata-rata sekian. Jadi topik yang pas adalah tentang ini gitu ya. Bagaimana hubungan mertua dan menantu gitu. Nah itu ya. Nah ini harus dibuat struktur yang jelas. Apa aja sih yang akan disampaikan gitu ya. Nggak apa-apa, catat di dalam catatan kecil gitu ya. Ya kemudian sebelum kita hari hanya pelaksanaannya, kita bisa latihan dulu gitu ya di depan cermin gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oh gitu. Padahal itu kayak teknik belajarnya tuh sebelum ke banyak orang gitu ya, lihat dulu ke cermin gitu, ngelihat kita jadikan pantulan kita itu adalah audiens gitu ya. Jadi kalau kita menyampaikan dulu atau latihan dulu sebelum betul-betul ke hari H-nya, pas hari H itu yang kita sampaikan itu jadinya yang sudah versi revisi gitu. Jadi pas latihan di depan cermin itu kadang kan keceletot lah, salah atau mana dulu ya gitu ya. Tadi harusnya mah jangan yang ini, kata-katanya yang ini. Nah jadi pas hari H itu adalah yang sudah jadinya, yang sudah matangnya, bukan kata-kata yang keluar pertama gitu ya. Biasanya kalau kita mengisi pengajian atau ceramah, terakhirnya tuh suka kayak gimana sih Bu perasaannya, kayak kurang puas nggak sih? Iya kan, betul ya. Berarti wajar gitu ya, sebagai manusia pasti ngerasa kayak tapi mudah-mudahan mad'u paham lah tentang apa yang tadi sampaikan gitu ya. Tapi kadang suka ngerasa tadi teh audiens paham nggak ya apa yang saya sampaikan gitu ya, gitu-gitu ya. Kadang suka ada rasa kayak gitu ya. Nah itu adalah yang akan membentuk jam terbang kita, kemudian meningkatkan kembali ininya pengalamannya gitu ya untuk selanjutnya gitu. Nah tapi bagusnya adalah kita latihan dulu di depan cermin gitu ya, sendiri gitu di kamar di depan cermin gitu, tentang apa yang akan disampaikan gitu. Karena kita sudah membuat struktur yang jelas gitu ya, poin-poinnya gitu ya. Misalnya akan ini gitu. Jadi pada saat hari hanya ya, itu kita sudah terbiasa ya, atau kata-kata atau kalimat yang kita keluarkan itu bukan pertama kali baru mikir gitu, tapi sudah direncanakan sebelumnya gitu ya. Ya kadang sih namanya public speaker itu misalnya kita hanya berbicara 15 menit gitu ya, tapi 15 menit itu persiapannya kadang setengah hari gitu ya. Kita nyari literatur gitu kan, persiapan, bikin materinya, kemudian evaluasi kayak gitu. Begitu ya Bu ya. Jadi latihan dulu sebelum tampil benerannya di hari hanya gitu. Oke, selanjutnya kemudian gunakan intonasi dan tempo yang tepat. Intonasi teh apa Ibu? Atau tempo gitu? Iya.
bicara. Betul, oke. Saya bagaimana? Ya, artinya ibu sudah pada paham ya tentang intonasi ini gitu, sama temponya gitu. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga, disesuaikan kayak gitu kan. Gitu. Kemudian ada bahasa tubuh gitu. Kadang kalau misalnya saya waktu kecil dulu suka ikut ibu saya pengajian juga soalnya di majelis taklim gitu kan. Biasa kalau ibu-ibu tuh pengajiannya lesehan gitu ya. Ada meja kecil pendek gitu kan. Ada kitabnya di depan gitu kan. Monoton gitu, kurang ini gitu, kurang seru dulu ya gitu ya. Jadi audiens teh ya cuma itu datang supaya tidak dibicarakan tetangganya. Ibu Silmi mah tarangaos atau dadi. Nah gitu akhirnya datang gitu. Nah makanya sekarang ini Bu intonasi nanti ya ibu-ibu gitu ya. Siapa yang di sini gitu. Jadi naik turunin ininya temponya gitu ya. Jangan monoton gitu. Kemudian ada bahasa tubuh di situ. Misal anak saya ini kalau misalnya nah gitu kan, jadi orang itu akan terkesima, akan oh iya benar gitu. Tapi kalau anak saya ini ya biasa. Jadi ya udah kayak ngobrol biasa, padahal di situ ada penekanan gitu, ada yang stressing gitu, atau misalnya di dalam tulisan mah di bold gitu, ditebelin gitu ya. Gitu. Ada bisa melalui bahasa tubuh gitu. Kemudian kita jangan asik sendiri gitu, kecuali kayak tadi ya khutbah Jumat, masa jamaah yang nggak mungkin lah orang monoton gitu kan gitu. Beda dengan pengajian Maulid Nabi atau apa gitu. Nah ini libatkan audiens gitu ya, ada interaksi gitu, audiens tuh dilibatin gitu. Jadi audiens tuh bukan sekadar kayak datang untuk menyimak doang, tapi dirangkul gitu, diajak gitu. Jadi ngerasa kayak Masya Allah Bu Tuti iyanya penguasaan materi nanti bagus gitu ngerasa kayak gitu. Jadi mad'u itu harus dilibatkan gitu, diajak gitu ya, dirangkul. Kemudian ngasih contoh gitu, misalnya ngebahas tentang hubungan mertua dengan menantu gitu ya, sebaiknya seperti apa. Ya biasanya ini terus terang, kalau misalnya dikasih contoh nih ibu-ibu, ada satu kejadian supaya kita ulah sapartos gitu. Nah ini biasanya pada menyimak tuh di situ. Cek buku mah contoh nabu. Nah itu. Nah kita perlu menyisipkan misalnya contoh pada saat kita sesuai topik kita gitu ya. Gitu. Misalnya menantu saya ibu ya setiap hari teh ngabisin duit gitu kan, sampai saya tuh dikasih duit gitu, habisin pokoknya kalau belum habis saya nggak akan pulang. Nah gitu misalnya ya, pokoknya kasih contoh gitu, maka audiens atau mad'u itu akan menyimak gitu ya, biasanya tertarik di situ gitu. Ya jadi bedanya guru sama MC teh apa gitu ya? Ya jelas beda gitu ya, walaupun sama-sama profesi tapi kiblatnya beda gitu. Kalau guru kan bisa dikatakan sebagai tenaga pendidik gitu ya, pengajar gitu ya, mencerahkan anak didiknya, siswanya, putra-putrinya dengan materi ini. Kita guru matematika berarti ngajar matematika ya. Tetapi dalam guru itu ada komunikasi di situ ya. Tapi komunikasi yang terbangun itu adalah komunikasi untuk para siswa gitu ya, sehingga kita mengkonsepnya juga adalah ya untuk mengajar gitu ya, bukan membawakan atau memandu sebuah acara gitu ya. Tapi kalau MC singkatannya apa sih MC teh? Master of Ceremony ya gitu, pemandu acara gitu ya, atau bisa dikatakan moderator juga gitu ya. MC juga dibedah banyak hal, MC formal, MC pernikahan, MC ulang tahun, MC mau lamaran gitu ya, MC yang lainnya itu juga beda-beda pembawaannya gitu. Tetapi iya, disangkanya teh guru teh udah termasuk include bisa nge-MC gitu ya. Oke, tapi ya ada bagiannya sendiri ya. Jadi tadi ya, bedanya guru sama MC, ada yang mau menjawab dulu nggak? Ada yang mau menjawab dulu bedanya guru sama MC? Ada. Jadi sepengetahuan saya ya, guru itu tadi ya, kita sebagai pengajar, pendidik gitu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya, anak-anak kita gitu ya, murid-murid kita. Maka
kita diamanahi misalnya jadi guru matematika, guru PAI ya, atau guru fisika, ya kita mengajarkan tentang keilmuan tersebut gitu ya. Tetapi bukan berarti guru itu dianggapnya adalah sudah mahir membawakan sebuah acara atau master seremoni, udah pasti bisa nih karena kan guru gitu ya. Gitu. Jadi tidak semua gitu, karena walaupun sama-sama profesi perlu kita latihan gitu ya, jam terbang juga gitu. Sedangkan kalau MC itu tadi ada banyak jenisnya, dan setiap jenis MC itu beda-beda treatmentnya, pembawaannya. Kalau MC formal kan nggak mungkin teriak-teriak gitu ya, tapi yang kayak Kang Agung biasa bawakan, kumaha Kang MC formal. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Bandung gitu ya. Tapi kalau MC ulang tahun gimana? MC ulang tahun kan lebih ceria gitu ya, riang gitu ya. Oke anak-anak, siapa yang mau hadiah gitu ya. Gitu, satu sate 7 tusuk 10 kali, jangan sampai salah, nanti dapat hadiah gitu ya. Gitu. Atau kecoa cakwe kuaci. Nah, gitu. Itu misalnya contoh ya. Gitu. Jadi kalau MC adalah pemandu acara gitu. Kita membawakan sebuah acara. Baik bagusnya sebuah acara itu tergantung MC-nya gitu ya. Nah itu adalah MC itu pengendali ya, pembawa acara, mengendalikan, membawakan acara. Tapi kalau guru ya mengajar kan, mendidik gitu ya. Ya walaupun guru juga kan sudah terbiasa berbicara di depan murid-muridnya ya, atau para siswanya ya gitu. Tinggal mungkin ditambahin nilai ke-MC-annya lah gitu ya, kayak pembukaannya gitu ya. Terus pembukaan sabra genep, insyaallah sanesnya itu gitu ya, opening gitu ya, kemudian bridging, punchline itu kayak misalnya sebelum jeda kita ngasih audiens tuh terkesima gitu atau apa. Nah itu ada teknik-tekniknya. Jadi gitu ya Bu ya, kalau MC mah yang membawa acara, menjalankannya, memandu gitu ya. Sukses tidaknya sebuah acara itu tergantung dari MC-nya juga gitu ya. Rame seru tidaknya MC juga gitu ya. Gitu. Makanya kadang kalau MC-nya MC yang sudah kondang, terkenal gitu ya, bayarannya mahal kayak gitu ya. Waktu itu ada program di CNN itu namanya CNN Indonesia Awards gitu. Jadi kayak bagi-bagiin penghargaan kepada tokoh, pengusaha atau politikus gitu yang dianggapnya berprestasi. Kita ngundang MC dari radio gitu yang udah terkenal gitu ya. 2 jam kalau nggak salah 12 juta gitu ya gitu. Jadi itu soal MC ya. Ada yang tertarik mau pindah haluan dari penceramah ke MC? Oke, baik, kita lanjutkan kembali next slide kan. Nah ini ya, tadi gitu, kadang kita nervous, gugup gitu kan, kurang percaya diri gitu. Nah ini ada hal-hal yang memang kita harus lawan rasa takut itu gitu ya. Jangan dipupuk terus, tapi kita harus keluar dari zona nyaman ibu-ibu gitu ya. Tapi biasanya gini, kalau kita ngisi pengajian, audiensnya itu udah tahu ya, 30 orang teh itu lagi ya di blok B, blok C itu ya. Tapi ketika tiba-tiba datang nih siapa ya, anggota dewan gitu, atau misalnya Pak Gubernur gitu, tapi masih Bu Tuti yang ngisinya, kumaha Bu? Pasti aya perbedaan kan gitu ya. Waduh, aya Pak Gubernur geningan, aya Pak Wali Kota gitu ya gitu. Walaupun sama-sama manusia gitu ya, tapi tetap kita sebagai manusia wajar kalau kita gemper gitu ya, atau nervous gitu. Nah, kita ini menundukkan rasa takutnya itu dengan tadi penguasaan materi gitu ya. Kemudian kita menyampaikan yang sesuai dengan mad'u gitu kan. Nah ini bisa dibaca ya gitu. Biasanya ini karena takutnya tuh menghilangkan pikiran negatif gitu. Wah, jangan-jangan nanti saya dikritisi nih sama pejabat yang datang, atau takut menyinggung gak ya kalau saya ngomong kayak gini, nanti aman gak ya. Nah kadang suka kayak gitu ya gitu. Jadi ada sifat kehati-hatian gitu. Nah ini selama positif, kita mikirnya positif aja gitu kan. Kemudian ini yang tadi saya bilang di depan cermin atau kaca gitu, ibu-ibu sebelum tampil di Masjid Taklim ya, di ranting atau di cabang atau di mana, latihan dulu gitu kalau ada waktu gitu kan. Maka kalau udah latihan, datang lebih awal, nyampe sana menunggu, kita akan lebih seger, relax gitu ya gitu.
Jangan kayak saya tadi gitu kan, setengah 11 baru datang gitu kan, lewat Buah Batu macet pisan gitu kan. Sabtu mah orang-orang Jakarta pada kesini ya macet ya gitu kan. Terus di bawah juga nyari-nyari ruangan, Pak Klik ruangannya di mana sih? Nah itu ya, artinya harus datang lebih awal gitu ya. Latihan nih yang paling penting Bu gitu. Kemudian tadi kalau misalnya lupa, nggak apa-apa, kita bikin catatan kecil aja gitu kan. Kita nggak mungkin, apalagi terbatas dengan usia ya, masih bisa fresh untuk menghafalkan gitu kan gitu. Nah ini ya, berlatih dan berlatih. Kemudian Kang, kita masih ada waktu ya Pak Klik ya, 1 menit asa terek nih kalau ini ya Bu ya, segmentasi latihan ya, kalau lupa ya wajar lah gitu ya. Tadi Bu, kalau misalnya kita bingung ya mau menyampaikan apa aja gitu. Nah ini tidak semua perlu diceritakan gitu. Kita pilih yang paling menarik gitu ya. Sosialisasi ini juga bagian dari kita melatih kebiasaan kita berbicara di depan umum gitu ya. Ibu-ibu kadang kalau misalnya gugup, kadang nafasnya ngos-ngosan, atau misalnya selain faktor usia ya. Nah ini kendalikan nafas ibu-ibu gitu ketika menyampaikannya gitu ya. Oke, lanjut Kang. Apa? Tremor gitu ya, bukan Parkinson, bukan ya. Maaf ya. Ya itu wajar sih, kadang deg-degan ya. Ya mungkin itu karena kita belum menguasai materi atau belum menguasai panggung gitu. Makanya kalau kita datang ke sebuah majelis taklim Bu, atau tempat atau masjid, kita tahu dulu nih, oh masjid teh luasannya sekian, oh orang-orang teh duduknya di sini, oh di belakang sana teh ada pintu, oh gitu. Jadi kita kalau udah menguasai medan kita tenang gitu, enjoy gitu ya. Nah ini pemanasan dengan berjalan. Makanya kadang suka ada pemateri yang ngalor ngidul gitu ya, nggak mau diem gitu. Itu teh biar nggak ini gitu. Terus ya jadi diri sendiri gitu ya. Jangan meniru gaya orang lain gitu. Biasanya makanan sama minuman ngaruh nih Bu gitu. Kalau Bu Tuti ya nanti pas di Antapani gitu ulah iya merujak gitu bisa mules. Itu ngeganggu konsentrasi kadang, betul ya kan gitu. Terus kalau kita takut ya kita lawan ketakutan itu gitu kan. Nah ini pesan yang atau topik yang mau kita sampaikan tuh apa sih gitu ya, fokus aja ke pesannya sama siapa lawan bicara kita, audiensnya gitu ya. Nah ini deg-degan, lawan saya bisa ya gitu. Nah ini transformasikan energi rasa takut menjadi antusiasme gitu. Oke, next Kang. Ini tadi yang dirangkumnya gitu ya. Kalau boleh dirangkum seperti ini, tindakan nyata, konkret, daripada kita baca buku tapi tidak diamalkan atau tidak dilatih misalnya ke ranting yang lebih kecil atau ke cabang atau ke majelis taklim, ini ya akan hilang juga gitu ya, latihan gizi gitu. Nah ini terjun ke lapangan gitu ya. Nih, research, rehearse, relax gitu ya. Kita riset dulu gitu ya. Kemudian kita rehearsal gitu, latihan sama santai aja gitu kan gitu. Lanjut Kang. Nah ini ya, keberanian pembicara publik itu ada hasrat, udah jadi passion. Kayak tadi Bu Tuti kan awalnya sambil kerja atau apa ya, tapi akhirnya banyak undangan di sini ya, walaupun menyampaikan jangan saya lah, masih ada yang ini, tapi audiensnya pengennya Bu Tuti gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau harus memenuhi undangannya. Kalau nolak itu alimennya diundang di Cibenying teh pedah naon gitu. Misalkan gitu ya. Nah ini di situ akan ada energi gitu ya, ketemu sama orang-orang gitu ya, ada niat ikhlas di situ. Pasti kalau udah jadi kebiasaan, passion ya, udah sekota Bandung gitu, ada energi kekuatan di situ, kita pede juga akhirnya apa? Ketika kita tampil tuh enjoy gitu ya, bisa mengatur waktu, tanya jawabnya, karena sudah kebaca gitu. Dalam 1 jam teh ibaratnya mau dibagi-bagi, 5 menit mau apa, 5 menit mau apa gitu. Jadi enggak yang 1 jam teh full kita ceramah sendiri, sementara banyak audiens yang pengen bertanya. Nah, karena tadi ya udah jam terbang, jadi nikmat saat performnya gitu, saat ceramahnya gitu. Kemudian ini pengalaman hal-hal baik perlu kita bagi dengan audiens kita gitu ya. Tadi yang di awal ya ada contoh-contoh gitu. Oke, lanjutkan. Nah ini ya, ibu bisa baca nih gitu. Jadi public speaking itu menyenangkan Bu, nggak akan takut gitu.
kita harus kuasai materi ya, percaya diri, lokasinya teh kayak gimana gitu ya. Nah ini harus menjadikan gembira gitu ya. Nah ini tadi ceritanya ambil contoh aja 2 lah gitu ya, jangan terlalu banyak contoh misalnya. Ini ya, kita harus ini umum aja lah gitu. Tidak ada hal yang membahayakan di depan kita. Misalnya kita lagi ceramah di belakang ada yang ini nyalain api babakaran gitu kan. Jadi kayak ke distract ya. Kade eta bisa kabakar tanah jadi ngeganggu misalnya gitu ya. Nah ini tadi ya, tidak harus cerdas, brilian, kumaha gitu. Siapapun bisa berbicara di depan umum karena berbicara adalah milik kita, bukan milik politikus, pejabat, tokoh, artis, bukan gitu. Ya jadi diri sendiri aja gitu kan. Pede artinya kalau kita jadi diri sendiri dengan materi-materi butuh timah dominannya kalau misalnya ceramah lebih ke seputar rumah tangga nih. Jadi pas gitu kan. Bisa jadi yang tadinya di cabang private gitu ya, Bu diundang ke rumah gitu ya, ada kayak gitu untuk keluarga kecil mereka supaya menantu kita, anak kita lebih apa. Nah itu bisa jadi gitu ya, karena jadi diri sendiri gitu. Kemudian Kang next. Nah ini ya ya mungkin ketika closing atau mau terakhir gitu ada kayak wejangan atau motivasi yang benar-benar diingat terus oleh jamaah kayak gitu ya. Kalau misalnya pertama kali nih, Bu, tadi punten siapa namanya, Bu? Bu Naneh. Bu Nani kalau misalnya tadi ya gagal nih pas awal-awal ngisi ceramah, ya nggak apa-apa, jangan khawatir gitu kan. Ya namanya juga kita latihan sepeda juga nggak langsung bisa kan, pasti jatuh lagi, nah gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kan kita tidak bisa menjawab bagaimana? Karena kan kita kurang materi. Iya. Iya. Gimana caranya menyampaikan kepada? Iya, ya kan kita akhirnya nggak yang kemudian jadi sok tahu ya menjawabnya ya, ngasal juga apalagi tidak bersumber gitu ya. Ya kita sampaikan pertanyaan yang cukup berat nih, saya belum nyampe ke sana tapi saya coba nanti cari dulu jawabannya ya. Atau ibu-ibu di sini ada yang bisa bantu saya jawab? Nah, nggak apa-apa kayak gitu. Bu izin misalnya, kalau menurut saya mah kayak gini, karena sebagai anak kita juga harus ini, bukan berarti warisannya gitu ya. Jadi PR nggak? Boleh kan gitu ya. Atau nanti ibu saya minta nomor WA ibu, nanti saya balas lewat ini kalau saya udah dapat jawabannya, ya bisa gitu kan. Itu akan lebih dihargai sih, kayak ina jawabannya gitunya asal lain dah eta mah ngarang sih ibu Neni mah, nah, gitu ya gitu. Oke, lanjutkan. Nah ini jadi saya baca buku public speaking, ada beberapa buku public speaking, saya kutip bagian ini. Jadi ada penelitian gitu ya, verbal ini hanya 7% gitu ya. Pesan yang disampaikan itu diserap oleh jamaahnya atau halayak atau audiens atau pendengarnya itu 7%. Kemudian vokal kita gitu, iya tama jigana penyiar radionya suaranya mending ngebas bagus mending gitu. Itu bikin orang tertarik 38% gitu ya. Atau visualnya mending wanginya kaset mending, nah itu 55% gitu ya. Penampilan tadi ya, kadang yang saya sebut di awal, kalau misalnya saya gondrong rambutnya atau nggak klimis, itu kadang ke distract ke saya gitu, tahu gimana kamera cukur heula sekurang pede, nah misalnya gitu. Penampilan ini 55%. Begitupun ibu-ibu ketika misalnya di majelis taklim di masjid atau nanya butuh teh kerudungna tata wainya terganti gitu, nah misalnya gitu ya, karena julid memang ayah gitu ya. Makanya kadang kita ngaca kan, selain penampilan, materi, percaya diri, apa yang kita kenakan juga kayaknya udah pede nih, udah wangi nih, nah atau ya bismillah berangkat kayak gitu kan. Assalamualaikum ibu-ibu, pede gitu ya, karena kita udah menyiapkan semuanya gitu. Jadi audiens juga dapat energi positif gitu ya, energi seneng gitu ya. Bututi paling nanti mah minggu payun di Bumi Abdi atunya ayah, bisa jadi gitu ya. Oke, lanjutkan. Nah ini instrumen berbicara gitu ya. Motor tuh kayak penggerak kita, dorongan gitu, motorik gitu. Vibrator tuh tadi ya, nervous, gemper enggak sih. Nah ini organ tubuh lah gitu ya. Nah artikulator gitu. Kemudian lanjut Kang. Nah ini ya, ibu bisa baca gitu ya. Suara yang baik itu seperti apa sih? Nah ini animasi itu tadi
kalau kartun tuh animasi kan film gitu ya, tapi animasi dalam suara itu di dalamnya tuh ada ininya, tinggi rendahnya nada gitu ya, ada senyum, ada menggebu-gebunya, berwarna gitu, animasi gitu ya. Kemudian artikulasi gitu ya, kejelasan gitu ya, diksi, ini pilihan kata, clarity, kejernihan suara kita gitu ya. Fluence tuh ada kayak apa, orang jadi paham, mempengaruhi gitu ya. Nah ini banyak ya, bisa ibu baca gitu ya, intonasi, penekanan gitu ya, tempatnya, nadanya gitu ya, karakter vokalnya gitu. Kan suka ada misalnya kita ngebas suaranya cempreng ya, jadi diri sendiri aja gitu. Yang penting mad'u itu atau jamaah paham tentang apa yang kita sampaikan gitu ya. Oke, lanjut Kang. Nah ini ya, pentingnya bahasa tubuh ibu-ibu, tatapan mata gitu, eye contact gitu. Misalnya ketika ada yang bertanya, ya kita tatap matanya gitu kan. Jangan Bu Nanih lagi bertanya, saya main handphone atau apa. Oh cekap Bu Atos, oh jadi kieu. Nah itu jadi kayak kurang dihargai gitu ya gitu. Atau misalnya ada jamaah yang bertanya, Bu, ai di bumi abi teh kan sok rebutan cainya kumargi da ibu teh. Mohon kayak sakedap. Nah itu kan jadi kayak gimana tadi iyo gitunya. Nah itu tatapan mata gitu ya, eksprasi wajah gitu. Oh iya Bu gitu ya, luar biasa. Nah itu jadi kayak merasa dianggap gitu, audiens dilibatkan gitu. Ada empati ya Bu gitu. Kalau ini kalau kayak saya sikap berdiri misalnya, terus gestur gitu kan. Ya tadi ini penampilan juga mempengaruhi gitu. Oke, lanjut Kang. Nah ini beberapa contoh-contoh saya lah, walaupun gak nyambung ataupun bukan di majelis taklim gitu, tapi ini artinya saya sudah sering bertemu dengan orang yang baru dikenal dengan beragam latar belakang lah gitu. Oke, lanjut terus Kang. Foto terus. Oke. Ini sekilas background saya. Lanjut. Jadi saya liputan kasus, kemudian tiba-tiba besoknya disuruh untuk Zai besok ini ya icip-icip aneka bubur di Jawa Barat ya gitu ya. Ini udah serius banget nih pemirsa, memang saat ini kasus Peggy Setiawan hingga kini masih ditelusuri oleh Polda Jawa Barat. Besoknya rasanya tuh asin, gurih. Nah itu walaupun anggaplah ini yang kasus atau liputan topiknya ini mad'u gitu. Kalau Bu Tuti kan di Cibenying kieu, Grand Riskon kieu, Antapani kieu. Nah abi mah kieu Bu gitu kan. Baru juga liputannya memang psikotes di sini masih berlangsung gitu ya. Kemudian ini nanya soal KPU, oke, lanjut Kang. Nah ini ya, tiba-tiba beres siaran, naskah aja belum beres, editor udah nungguin kapan videonya diedit. Yuk ditungguin di studio, kita tapping dulu gitu kan gitu. Nah ini lagi liputan apa gitu ya, tiba-tiba harus ke Polda Jawa Barat. Nah kita harus tadi ya cepat tanggap gitu ya, topiknya apa, liputannya apa, tapi tiba-tiba digeser ke sini. Begitupun misalnya tadi ya, kita lagi ceramah topiknya ini, tiba-tiba ada jamaah yang bertanya di luar topik ya. Ya masa kita carekan, kan nggak mungkin gitu ya gitu. Nah itu jadi harus siap gitu. Lanjut Kang. Nah ini ini nomor WA saya kalau ingin kenal lebih jauh gitu ya gitu. Jadi soal TikTok ini betul Bu, sekarang ini kalau mereka masih malu-malu untuk tampil, dia biasanya tulisan aja gitu ya. Atau misalnya ada slide-slide foto-foto yang berkaitan dengan topik yang kita angkat gitu ya. Misalnya apa Bu contohnya? Tentang apa ya? Iya. Itu kurikulum yang untuk pembekalan mahasiswa ke lapangan. Oh iya, pembekalan mahasiswa di lapangan harus bagaimana. Nah otomatis begitu misalnya ibu memberikan pembekalan itu kan suka ada foto atau apa gitu ya. Nah kalau memang tidak mau kita menyampaikan dalam bentuk suara kita tampil gitu ya, bisa dengan ada foto kemudian dikasih teks-teksnya, kemudian gonta-ganti fotonya
A gitu ya, teksnya ini, fotonya B, teksnya ini. Foto hanya sebagai pemanis lah, background gitu ya. Tapi orang akan lebih kepada teksnya gitu ya. Kadang kita kan kalau di TikTok itu nggak cuma satu foto ya atau video, tapi kita bisa geser-geser, bisa 5 atau berapa gitu ya, sampai kita nonton sampai habis kan gitu. Nah itu bisa kalau memang kita sekarang ingin berkreasi gitu ya, ingin menebar ilmu yang manfaat di TikTok tanpa menggunakan kita tampil gitu, bisa foto-foto yang, atau misalnya nggak cuma foto-foto yang berkaitan dengan tadi ya pembekalan di mahasiswa ya, tapi foto-foto kayak pemandangan atau apapun itu bisa jadi background, kemudian dikasih teksnya. Jadi orang akan fokus ke teks yang misalnya 5 hal penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa semester akhir. Pertama, rajin. Kedua, sering ke perpustakaan atau apa. Jadi orang tuh akan nge-slide kayak gitu. Banyak kok Bu yang kayak gitu. Misalnya banyak lah pokoknya di TikTok saya sering menjumpai itu. Atau misalnya bisa juga durasinya gitu, kayak dibikin part-partnya, part 1, part 2, misalnya kayak kan kalau saya, misal kalau ibu berkepanjangan malah nanti capek atau nanti serak atau gimana ya, jadi bisa kayak semenit gitu, nanti satu video 1 menit atau 2 menit, nanti video lain 2 menitan lagi tapi masih nyambung gitu, bisa dibikin part 1, part 2. Nah itu juga lebih efektif gitu ketimbang kita misalnya 10 menit atau 5 menit terus-terusan, kan kelamaan ya, bikin orang yang lihat juga kayak scroll lagi gitu, skip gitu. Tapi kalau 2 menit kita lanjut di part 2, wah ibu mah nasi nggak diberesin. Nah kadang kayak gitu Bu gitu. Jadi foto apapun gitu sebagai background, tapi yang paling penting adalah teksnya. Kita tulis saja yang singkat-singkat yang bisa di serap gitu. Terus video ya paling kita duduk gitu ya di rumah, di kursi atau di mana sebagai background. Misalnya ya kita menyampaikan bahwa mahasiswa semester akhir perlu mengenali 5 hal penting ini. Yang pertama harus ke perpustakaan, karena ini penting untuk sebagai referensi nanti judul skripsinya. Atau nah yang kedua ini mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira pengen tahu tips apa lagi dari saya, jangan lupa tonton terus TikTok saya. Nah 2 menitan kayak gitu, singkat, jadi nggak usah panjang-panjang juga, yang penting ngena gitu ya Bu ya. Oke, mangga kalau ada ya satu lagi ya, mangga Bu. Maju atuh dari Garut biar tampil nanti kesorot TV-nya Pak. Sebutkan nama sama pengalamannya, ngisi di depan umum di mana, dan mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Kusmawati dari PDA Garut. Jadi saya pertanyaannya bagaimana untuk menghilangkan atau menumbuhkan PD kalau sewaktu-waktu dipinta untuk jadi MC atau moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bisa karena terbiasa gitu ya. Tadi ya kita terbiasa misalnya ngisi di taklim di mana audiensnya anak-anak SD, SMP, SMA, walaupun dadakan gak punya materi, pakai aja materi yang di sana, itu bisa gitu ya. Karena kita udah biasa gitu ya. Konsep kita udah biasa ceramah gitu ya. Tapi tiba-tiba diminta untuk jadi moderator atau jadi MC gitu ya. Saya cerita sedikit. Saya SMA-nya itu teknik mekanik otomotif gitu, yang montir mekanik gitu, yang masuk ke bengkel gitu ya, turun mesin segala macam gitu. Saya pikir cari kerja harus kotor-kotoran gini ya. Maaf ya, ini bukan merendahkan profesi mekanik, tapi saya berpikir saya pengen yang ngomong aja gitu ya. Akhirnya dari kelas 3 itu lulus, saya langsung kursus di sekolah radio di Bandung. Yang awalnya saya nggak bisa berkata secara terus-terus, nggak berhenti-henti, di situ diajarkan. Salah satu hal yang saya ingat adalah dulu misalnya kayak akhirannya tuh on gitu ya. Misalnya gini, kemarin saya ke pasar beli melon. Nanti dilanjut lagi sama ibu gitu ya. Habis belanja melon, saya beli balon gitu. Nah itu terus-terusan. Habis beli balon, saya ke salon. Nah itu bisa. Itu sama ya. Nah ketika itu contoh.
ketika dipraktekkan dalam dunia ngomong atau dunia siaran, itu kenapa penyiar radio itu nggak akan habis ya? Karena itu menggunakan teknik itu. Contoh misalnya kayak gini, 105,9 FM Ardan Radio Indonesia's number one hits music station Kancah Muda. Kalau di luaran sana cuaca agak-agak mendung ya, mendung. Biasanya kalau mendung-mendung kayak gitu, enaknya tuh browsing, belanja online. Tapi malas banget nggak sih insan muda kalau misalnya belanja online itu pulsa kita habis. Coba dari mendung, browsing, belanja online, pulsa habis. Ujung-ujungnya apa? Mau jualan Telkomsel. Bete ya insan muda kalau misalnya kita lagi browsing di Tokopedia atau di e-commerce tuh pulsanya habis. Pulsa habis nih. Makanya sekarang ganti aja providernya insan muda dengan Telkomsel. Karena Telkomsel sekarang, nah, penyiar radio itu kan nggak habis-habis ya, karena kayak gitu terus. Nah, contoh gampangnya lah tadi, misalnya kata belakangnya on, habis beli melon ke salon, beli balon. Nah, cobain deh Bu, gitu nggak akan habis-habis gitu ya. Nah, balik lagi ke yang soal MC tadi ya. Jadi MC itu atau moderator itu adalah orang yang membawakan sebuah acara ya. Kita harus paham dulu acaranya itu acara apa gitu, apakah formal, ulang tahun atau lamaran atau apa gitu ya. Kemudian hadirin atau jamaah yang atau tamu yang hadir itu siapa aja, dari mana gitu ya. Kemudian kita koordinasi dengan panitia atau tuan rumah gitu ya. Ini acaranya mau apa aja nih, ada sambutan. Jadi koordinasi, komunikasi. Kita tidak bisa menyusun rundown sendiri. Ibu punten untuk atau panitia gitu ya. Ini gimana caranya, opening dulu gitu ya. Kemudian sambutannya siapa gitu kan, berapa lama gitu. Nah, MC sama moderator pun beda gitu ya. Kalau MC itu membawakan acara yang acara demi acara kayak gitu ya. Jadi beres acara satu ke acara selanjutnya. Tapi dalam kenyataannya di lapangan ada teknik-teknik yang dianggapnya itu efektif dan tidak efektif. Kayak biasanya waktu dan tempat dipersilahkan. Tapi ada yang cukup kemudian sambutan berikutnya dari Ibu Hajah Tuti disilakan. Nah, ada yang cuma kayak gitu doang gitu ya. Itu udah mulai pendalaman soal MC gitu ya. Tapi yang paling basic, mendasar, yaitu kita harus tahu dulu misalnya susunan acaranya apa, koordinasi dengan panitia atau dengan tuan rumah, sambutannya dari siapa, apa aja kayak gitu. Nah, itu bisa kayak ngasih pantun gitu ya. Kemudian MC-nya kalau MC formal ya kita pakaiannya pun disesuaikan gitu ya. Kemudian berdirinya juga kita nggak yang mondar-mandir kesana kemari, beda dengan MC ini ya. Tapi kalau MC formal tadi lebih dewasa, pembawa lebih elegan gitu ya. Kemudian kalau moderator itu adalah yang memandu sebuah acara ya, beda dengan MC. Jadi moderator itu yang mengendalikan durasi waktu gitu ya. Jangan sampai moderatornya disetel sama narasumber. Kalau moderator ada kaitannya dengan narasumber, tapi kalau MC itu adalah sebuah acara menjalankan, dan itu tidak terikat dengan waktu gitu. Maksudnya kayak 1 jam jadi 1,5 jam karena seru ya, ini nggak masalah. Tapi kalau misalnya moderator udah tank nih 1 jam, mau nggak mau gitu, ketika narasumber kelamaan, Ibu sebagai moderator, baik Bu Nani gitu ya, saya sudah bisa menangkap maksud Anda, atau intinya sudah saya dapat, karena waktu juga kita harus kita cukupkan sampai di sini. Jadi harus tegas gitu ya, jangan sampai kita terlena bertele-tele, oh gitu. Makanya gitu. Jadi kalau di TV itu ketika kita pembawa acara itu kita dihubungkan dengan produser. Zai, nanti kamu tanya soal ini ya. Oke Zai, yang itu nggak usah ditanyain. Oke cukup ya, sampai sini aja waktunya, udah ini closing. Nah kayak gitu ya. Oke, begitupun kayak Agung nih kan, udah habis gitu ya. Itu menandakan waktunya sudah habis gitu ya. Oke, terima kasih ya ibu-ibu semuanya atas atensinya, kesempatannya yang luar biasa. Saya banyak belajar di depan ibu-ibu semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk pemateri kita yang luar biasa.